Aku bekerja banting tulang siang malam, namun suamiku justru menikmati hasilnya untuk memanjakan wanita lain. Mereka pikir aku bodoh dan lemah, padahal kehancuran mereka sedang kusiapkan dengan rapi. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa begitu dingin, seolah ada dinding es tebal yang memisahkan dua orang yang duduk berhadapan. Nabila menatap piring nasi goreng di hadapannya dengan tatapan kosong. Ia tidak berselera makan, meskipun perutnya terasa perih karena belum terisi sejak semalam. Pikirannya dipenuhi oleh kalkulasi angka-angka kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin mencekik leher. Di hadapannya, Rangga, suaminya, sedang asyik menyeruput kopi hitam sambil memainkan ponsel pintarnya. Sesekali pria itu tersenyum sendiri, entah menertawakan apa atau sedang berkirim pesan dengan siapa. Nabila menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang entah kenapa selalu menciut setiap kali berhadapan dengan suaminya sendiri soal uang. Padahal, uang yang ingin ia tanyakan adalah hasil keringatnya sendiri. "Mas," panggil Nabila pelan. Suaranya sedikit bergetar. Rangga tidak menoleh. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Apa?" Sahutnya acuh tak acuh. "Uang belanja minggu ini sudah habis. Beras di wadah tinggal sedikit. Detergen juga sudah habis. Token listrik bunyi terus dari tadi pagi," ujar Nabila hati-hati. Ia meremas ujung taplak meja, menyalurkan kegugupannya. Rangga meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit kasar, menimbulkan bunyi kelontang yang membuat Nabila tersentak. Akhirnya, pria itu menatap istrinya, namun bukan tatapan kasih sayang yang didapat Nabila, melainkan tatapan tajam penuh intimidasi. "Habis lagi." Suara Rangga meninggi 1 oktav. "Perasaan baru 3 hari yang lalu aku kasih uang ke kamu. Kamu ini boros sekali, sih. Uang itu dipakai buat apa saja? Beli skincare? Jajan di luar?" Nabila menggeleng cepat. Matanya mulai terasa panas. "Demi Allah, Mas. Aku nggak beli apa-apa buat diriku sendiri. Harga telur naik, cabai naik, minyak goreng juga mahal. Uang 300.000 yang Mas kasih itu mana cukup buat seminggu untuk makan kita berdua dan keperluan rumah." Rangga mendengus kasar, seolah ucapan Nabila adalah alasan yang dibuat-buat. Ia merogoh saku celana bahannya, mengeluarkan dompet kulit tebal yang terlihat mewah. Dari dalam dompet itu, ia menarik 2 lembar uang pecahan Rp50.000. Ia melemparkan uang itu ke atas meja, tepat di depan piring nasi Nabila. "Nih, 100.000. Cukup-cukupin sampai lusa. Jangan manja." Ketus Rangga. "Kamu itu harus belajar mengatur keuangan. Jangan mentang-mentang gaji kamu besar, kamu jadi merasa bisa hidup seenaknya. Ingat, aku ini kepala keluarga. Aku yang atur semua biar masa depan kita terjamin." Nabila menatap 2 lembar uang berwarna biru itu dengan hati teriris. Gajinya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional hampir menyentuh angka Rp25 juta per bulan. Namun, ia harus mengemis hanya untuk mendapatkan Rp100.000 demi membeli beras. Sejak awal pernikahan 3 tahun lalu, Rangga bersikeras memegang kartu ATM gaji Nabila dengan alasan agar keuangan keluarga satu pintu dan terkontrol. Bodohnya, Nabila yang saat itu sedang dimabuk cinta menurut saja. "Tapi Mas, gajiku bulan ini sudah masuk, kan? Ada bonus tahunan juga. Apa aku boleh minta sedikit lebih? Sepatu kerjaku sudah jebol. Mas, malu kalau dipakai ketemu klien," pinta Nabila, mencoba membuang rasa malunya demi kebutuhan mendesak. Rangga berdiri, merapikan kemejanya. Wajahnya masam. "Sepatu itu dijahit saja di tukang sol sepatu pinggir jalan kan bisa. Nggak usah gaya-gayaan beli baru. Uang gaji kamu itu aku tabung buat investasi masa depan kita. Buat beli rumah yang lebih layak. Buat nanti kalau kita punya anak. Kamu jangan egois mikirin penampilan doang." Tanpa menunggu jawaban Nabila, Rangga menyambar tas kerjanya dan melangkah keluar rumah. Nabila hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia tidak menyadari, atau mungkin berusaha menyangkal, bahwa investasi masa depan yang dimaksud Rangga bukanlah untuk mereka berdua. Sementara itu, di sebuah kafe mewah di pusat kota, Rangga duduk dengan senyum semeringah. Di hadapannya duduk seorang wanita muda dengan dandanan mencolok dan pakaian bermerek. Clarissa, wanita itu, sedang sibuk melihat-lihat foto di tablet yang dibawa oleh seorang agen properti. "Sayang,
Lihat deh. Yang ini tipe Hook. Halamannya luas banget. Kalau kita bikin kolam renang di sampingnya pasti bagus banget. Ujar Clarissa manja sambil menunjuk gambar sebuah rumah 2 lantai yang sangat megah. Rangga tersenyum lebar. Jemarinya menggenggam tangan Clarissa di atas meja. Apapun yang kamu mau, pasti aku usahakan, sayang. Kamu suka yang itu? Clarissa mengangguk antusias. Suka banget. Lokasinya juga strategis. Dekat sama mall. Dekat sama salon langgananku. Tapi harganya lumayan mahal. Mas, cicilannya hampir 20 juta sebulan. Kamu sanggup? Tanya Clarissa dengan nada merayu, seolah menantang kejantanan Rangga dalam hal finansial. Rangga tertawa kecil, penuh percaya diri. Dalam kepalanya, ia membayangkan notifikasi SMS banking yang masuk ke ponselnya pagi tadi. Gaji Nabila beserta bonus tahunannya sudah masuk. Totalnya sangat lebih dari cukup untuk membayar uang muka dan cicilan pertama rumah itu. Kamu tenang saja. Urusan uang itu gampang. Gajiku, maksudku, bisnis investasiku lagi lancar banget. Cicilan segitu sih kecil buat aku. Bual Rangga. Ia tidak sepenuhnya berbohong soal investasi. Karena baginya, Nabila adalah aset investasi paling menguntungkan yang ia miliki. Istri yang bekerja keras bagai kuda, sementara ia yang memegang kendalinya. Benarannya, Mas? Awas kalau bohong. Teman-temanku pada pamer rumah baru semua loh. Aku malu kalau masih tinggal di apartemen sewaan terus. Rengek Clarissa. Iya, cantik. Hari ini juga kita booking. Aku mau kamu bahagia. Kamu kan calon ibu dari anak-anakku nanti. Gombal Rangga sambil mengecup punggung tangan Clarissa. Agen properti yang duduk di hadapan mereka tersenyum ramah, menyodorkan formulir pemesanan. Baik, Pak Rangga. Untuk proses administrasinya bisa menggunakan KTP atas nama siapa? Pakai nama calon istri saya saja, Clarissa. Jawab Rangga mantap. Clarissa memeki kegirangan. Ah, Mas Rangga baik banget. Makin sayang deh. Serunya sambil memeluk lengan Rangga. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Rangga mengeluarkan kartu debit platinum yang tertera nama Nabila di bagian depannya dan menyerahkannya kepada pelayan untuk membayar tagihan makan siang mewah mereka yang nilainya jutaan rupiah. Sementara di rumah kontrakan sempit mereka, Nabila sedang menyeduh mie instan karena uang 100.000 yang diberikan Rangga harus ia hemat untuk makan malam nanti. Siang itu, di kantornya, Nabila berusaha fokus pada presentasi laporannya. Namun, pikirannya melayang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari operator seluler memberitahu bahwa kuota internetnya hampir habis. Ia ingin mengisi ulang, tapi ia ingat saldo di rekening pribadinya. Rekening lain yang tidak dipegang Rangga, tapi jarang diisi, nyaris nol. Ia merasa begitu miskin di tengah kemewahan gedung perkantoran tempatnya bekerja. Bu Nabila, laporannya sudah ditunggu Pak Direktur di ruang rapat. Suara sekretarisnya membuyarkan lamunan Nabila. Nabila tersentak. Ah, iya, terima kasih. Saya segera ke sana. Ia merapikan blazer lusuhnya. Blazer yang sudah ia pakai selama 3 tahun terakhir. Ia melihat rekan-rekan kerjanya yang lain mengenakan pakaian baru dan tas bermerek, sementara ia, dengan gaji paling tinggi di departemen itu, justru terlihat paling menyedihkan. Rasa lelah mulai merayapi hati Nabila. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena merasa dimanfaatkan. Namun, setiap kali ia ingin memberontak, bayangan ibunya di kampung yang selalu menasihati agar menjadi istri yang penurut selalu muncul. Suami itu imam, Nabila. Uang suami uang istri uang suami juga untuk kebaikan bersama. Begitu kata ibunya dulu. Tapi, apakah definisinya harus seperti ini? Apakah wajar jika seorang istri harus menahan lapar sementara suaminya memegang kendali penuh atas hasil kerja kerasnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Nabila, menanti sebuah jawaban atau mungkin sebuah pemicu ledakan. Malam itu Rangga pulang larut malam dengan wajah berseri-seri. Aroma parfum wanita yang samar-samar tercium dari kemejanya membuat hidung Nabila berkedut. Namun ia memilih diam. Ini bukan kali pertama Rangga pulang membawa aroma asing, dan setiap kali Nabila bertanya, Rangga selalu beralasan habis meeting dengan klien wanita yang memakai parfum menyengat. Mas sudah makan? Tanya Nabila yang sedang melipat pakaian di ruang tengah. Sudah, tadi makan sama klien. Jawab Rangga singkat sambil melepaskan sepatu. Ia meletakkan tas kerjanya di atas sofa, lalu berjalan menuju kamar mandi. Aku mandi dulu. Badan lengket semua. Nabila mengangguk pelan. Setelah mendengar suara gemericik air dari kamar mandi,
Nabila beranjak untuk merapikan tas kerja suaminya yang tergeletak sembarangan. Biasanya, ia hanya akan memindahkannya ke meja kerja. Namun kali ini, resleting tas itu sedikit terbuka, memperlihatkan ujung sebuah kertas tebal yang mengilap. Entah dorongan dari mana, tangan Nabila bergerak menarik kertas itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah ia sedang melakukan tindakan kriminal. Ketika kertas itu berhasil ia tarik keluar sepenuhnya, mata Nabila terbelalak. Itu adalah sebuah brosur perumahan elit Royal Garden Residence. Di halaman depan brosur, terdapat tulisan tangan dengan tinta merah. Blok A12, Hope, DP lunas. Sisa cicilan 25 tahun X 18.500.000 rupiah. Nabila merasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Ia mengenal tulisan tangan itu. Itu tulisan Rangga. Ia membaca ulang nominal cicilan itu. 18.500.000 rupiah. Angka itu nyaris memakan 75% dari gaji bulanannya. Untuk siapa? Batin Nabila menjerit. Tidak mungkin untuk mereka. Rumah kontrakan mereka saja masih nunggak 2 bulan karena Rangga bilang uangnya diputar untuk bisnis. Dengan tangan gemetar, Nabila merogoh lebih dalam ke saku tas bagian dalam. Ia menemukan sebuah struk pembayaran uang muka sebesar 150 juta rupiah. Tanggal transaksinya hari ini. Dan yang membuat dada Nabila sesak hingga sulit bernapas adalah nama yang tertera di sana sebagai pemesan. Clarissa. Clarissa. Desis Nabila. Nama itu asing baginya. Namun rasa sakit yang dihantarkannya begitu nyata. Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat Nabila panik. Dengan cepat ia memasukkan kembali brosur dan struk itu ke dalam tas. Berusaha mengaturnya persis seperti semula. Ia kembali duduk di lantai, pura-pura sibuk melipat baju. Meski air matanya sudah menggenang di pelupuk mata. Rangga keluar dengan handuk melilit di pinggang. Ia tidak menyadari perubahan ekspresi istrinya yang kini pucat pasi. Pria itu bersiul kecil, mengambil ponselnya, lalu berbaring di tempat tidur tanpa mempedulikan Nabila yang masih mematung di ruang tengah. Malam itu, Nabila tidak bisa tidur. Ia berbaring memunggungi Rangga. Air matanya menetes membasahi bantal dalam diam. Rasa dikhianati itu begitu perih. Selama ini ia bekerja keras, menahan lapar, menahan keinginan belanja. Demi apa? Demi suaminya membelikan istana untuk wanita lain? Keesokan harinya, di jam istirahat kantor, Nabila menarik tangan Sari, sahabat sekaligus rekan kerjanya, menuju kantin yang sepi di pojok gedung. Loh, kenapa nih, Beyel? Muka kamu kusut banget kayak baju belum disetrika. Canda Sari. Namun nadanya berubah khawatir saat melihat mata Nabila yang bengkak. Nabila tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan ponselnya, menunjukkan foto brosur dan struk yang sempat ia potret diam-diam pagi tadi sebelum Rangga bangun. Sari membelalakan mata melihat foto itu. Gila, ini lakinya siapa yang beli? Jangan bilang. Rangga, Sar. Suara Nabila pecah. Dia beli rumah buat perempuan lain. Pakai uangku. Pakai gajiku. Sar. Kurang ajar. Umpat Sari spontan. Laki-laki macam apa itu? Kamu kerja banting tulang. Dia malah main gila. Beyel, kamu nggak bisa diam saja. Kamu harus labrak dia. Serat perempuan itu. Nabila menghapus air matanya kasar. Enggak, Sar. Kalau aku labrak sekarang, Rangga pasti punya 1000 alasan buat ngeles. Dia pasti bilang itu investasi lah. Titipan teman lah. Dia pintar bersandiwara. Aku butuh bukti lebih kuat. Aku butuh tahu seberapa jauh dia menguras uangku. Terus kamu mau gimana? Diam saja gitu sampai rumah itu jadi? Tanya Sari gemas. Sar, kamu tahu kan Rangga itu gaptek? Dia nggak ngerti soal mobile banking. Dia cuma pegang visi kartu ATM-ku dan buku tabungan lama. Dia pikir karena notifikasi SMS masuk ke nomor dia sudah aman. Kata Nabila. Matanya mulai memancarkan kilat kemarahan yang dingin. Maksud kamu? Waktu pembukaan rekening dulu, aku memang daftarkan nomor Rangga sesuai permintaannya. Tapi aku diam-diam juga mengaktifkan layanan internet banking lewat email pribadiku yang dia nggak tahu passwordnya. Aku nggak pernah buka aplikasi itu karena takut ketahuan dia. Tapi sekarang, Nabila mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi bank yang baru saja ia unduh kembali. Jari jemari Nabila menari di atas layar dengan cepat. Sari menahan napas, ikut tegang. Saat aplikasi terbuka, Nabila langsung masuk ke menu mutasi rekening. Mereka berdua terdiam melihat deretan angka di layar.
Mutasi rekening itu menceritakan kisah yang mengerikan. Transfer ke butik mewah, 5 juta rupiah transfer ke salon kecantikan, 2.500.000 rupiah pembayaran DP properti, 150 juta rupiah tarik tunai, 10 juta rupiah. Dan itu semua terjadi hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Beyel. Sari menutup mulutnya. Tak percaya. Gaji kamu, tabungan kamu, habis dikuras buat pelakor itu. Sementara kamu ke kantor bawa bekal nasi telur setiap hari. Nabila menatap layar ponsel dengan tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi tajam. Rasa sedihnya menguap, digantikan oleh rasa jijik dan dendam yang membara. Ia ingat bagaimana ia harus meminjam uang 50.000 ke Sari minggu lalu hanya untuk membeli obat sakit kepala, karena Rangga tidak memberinya uang sepeser pun. Cukup, Sar, ucap Nabila dingin. Sangat dingin hingga membuat Sari merinding. Kamu mau lapor polisi? Tanya Sari. Lapor polisi terlalu mudah buat mereka. Mereka akan dipenjara, tapi uangku mungkin gak akan balik utuh, dan sakit hatiku gak akan terbayar, jawab Nabila. Ia menatap Sari lurus-lurus. Aku mau mereka merasakan apa yang aku rasakan. Kemiskinan, kehinaan, dan kehilangan harapan. Terus rencanamu apa? Nabila tersenyum miring. Rangga pegang kartu ATM-ku, kan? Dia merasa berkuasa dengan kartu plastik itu. Dia lupa, pemilik rekening yang sah secara hukum adalah aku. Aku yang punya tanda tangan. Aku yang punya wajah untuk verifikasi. Aku akan main cantik, Sar. Aku nggak akan teriak-teriak kayak orang gila. Aku akan buat mereka melambung tinggi dulu ke awan, menikmati mimpi indah punya rumah mewah sebelum aku hempaskan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Sari menepuk bahu Nabila. Aku dukung kamu 100%. Beyel, apapun yang kamu butuh, bilang sama aku. Kita bikin pelajaran buat suami tak tahu diuntung itu. Siang itu juga, strategi balas dendam Nabila dimulai. Ia tidak lagi menjadi istri penurut yang bodoh. Ia adalah wanita yang hatinya telah dihancurkan, dan kini sedang menyusun puing-puing itu menjadi senjata yang mematikan. Langkah pertamanya sederhana namun fatal, memutus aliran darah kehidupan Rangga dan Clarissa, yaitu uang Nabila. Tunggu tanggal mainnya, Mas. Gumam Nabila pelan saat kembali duduk di meja kerjanya. Wajahnya tenang, namun di dalam kepalanya, skenario kehancuran Rangga sudah tersusun rapi hingga babak terakhir. Sinar matahari pagi yang terik seolah mendukung semangat baru yang tumbuh di dalam dada Nabila. Hari itu, ia sengaja mengambil cuti setengah hari dengan alasan sakit kepada atasannya. Padahal tujuannya jauh lebih penting daripada sekadar beristirahat. Dengan langkah pasti, Nabila memasuki gedung bank yang terletak cukup jauh dari kantor maupun rumahnya. Ia sengaja memilih kantor cabang yang jarang ia kunjungi untuk meminimalisir kemungkinan bertemu dengan kenalan atau rekan kerja Rangga. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyapa kulitnya, memberikan sensasi sejuk yang kontras dengan hatinya yang sedang membara karena dendam yang tertahan. Nabila mengambil nomor antrean untuk layanan pelanggan. Ia duduk di deretan kursi tunggu berbahan logam yang dingin, meremas tas tangannya erat-erat. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Ini adalah langkah pertama dari pembebasan dirinya. Ia mengamati sekeliling, melihat orang-orang yang sibuk dengan urusan keuangan mereka. Ada yang menyetor uang, ada yang mengajukan kredit, dan ada yang sekadar mencetak buku tabungan. Dulu, Nabila adalah wanita naif yang menyerahkan seluruh urusan ini kepada suaminya. Ia percaya bahwa Rangga akan mengelola jerih payahnya dengan bijak. Namun, kenyataan pahit telah menamparnya bangun dari tidur panjang. Nomor antrean A15, silakan ke loket 2. Suara panggilan otomatis membuyarkan lamunan Nabila. Nabila berdiri, merapikan rok kerjanya,
dan berjalan menuju meja layanan pelanggan. Seorang wanita muda dengan seragam rapi dan senyum ramah menyambutnya. "Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa petugas itu dengan sopan. Nabila duduk, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap petugas itu dengan wajah yang ia buat terlihat cemas. "Mbak, saya mau melaporkan kehilangan kartu ATM. Dompet saya dicopet kemarin sore saat pulang kerja, dan kartu ATM serta buku tabungan saya ada di dalamnya." Petugas itu mengangguk prihatin. "Baik, Ibu. Saya turut prihatin atas kejadian tersebut. Boleh saya pinjam KTP Ibu untuk verifikasi data?" Nabila menyerahkan KTP-nya. Ia bersyukur Rangga tidak pernah menahan KTP-nya. Mungkin karena pria itu merasa KTP tidak ada nilai uangnya. Petugas bank mulai mengetik di komputernya, mencocokkan data. Nabila menunggu dengan sabar. Matanya mengawasi setiap gerakan jari petugas itu di atas keyboard. "Ibu Nabila, data sudah terverifikasi. Rekening Ibu saat ini memang masih aktif. Apakah Ibu ingin memblokir kartu yang lama dan menerbitkan kartu baru?" tanya petugas itu. "Iya, Mbak. Tolong blokir kartu yang lama secepatnya supaya tidak disalahgunakan." "Tapi, Mbak," Nabila mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, suaranya merendah. "Saya tidak hanya ingin ganti kartu. Saya ingin menutup rekening yang lama ini dan membuka rekening baru. Saya trauma. Takut data rekening lama sudah diketahui pencopetnya." Tentu saja itu hanya alasan. Alasan sebenarnya adalah karena Rangga hafal nomor rekening lamanya di luar kepala. Jika Nabila hanya mengganti kartu, Rangga mungkin masih bisa melacak atau melakukan transaksi lewat mobile banking di ponsel Rangga yang terhubung dengan rekening itu. Nabila ingin memutus total akses suaminya. "Bisa, Ibu. Namun untuk penutupan rekening lama, sisa saldo harus ditarik tunai atau dipindahkan ke rekening baru. Saat ini saldo di rekening Ibu tinggal Rp200.000. Jelas petugas itu. Nabila tersenyum miris dalam hati. Gaji Rp25 juta lenyap tak berbekas dalam sekejap, menyisakan remah-remah. "Tidak apa-apa, Mbak. Pindahkan saja ke rekening baru. Dan satu lagi, untuk rekening baru nanti, saya minta tolong semua notifikasi SMS banking dan internet banking didaftarkan ke nomor HP saya yang baru ini dan email pribadi saya. Jangan gunakan data nomor telepon yang lama." Proses itu memakan waktu hampir 1 jam. Nabila mengisi berbagai formulir, menandatangani berkas di atas meterai, dan mengatur ulang semua kode keamanan. Ia memastikan pertanyaan keamanan diganti dengan jawaban yang tidak akan pernah ditebak oleh Rangga. Jika dulu pertanyaan keamanannya adalah, "Siapa nama gadis ibu kandung Anda?" Kini ia menggantinya dengan pertanyaan yang lebih spesifik dan jawabannya ia manipulasi sendiri. Setelah selesai, Nabila keluar dari bank dengan menggenggam buku tabungan baru dan kartu ATM baru yang ia sembunyikan rapat-rapat di saku tersembunyi dalam tasnya. Ia merasa seperti memegang kunci penjara yang selama ini mengurungnya. Langkah selanjutnya adalah kantor. Sesampainya di kantor, Nabila langsung menuju Departemen Keuangan. Ia menemui staf penggajian yang sudah dikenalnya baik. "Mbak Rini, maaf ganggu sebentar. Saya mau mengajukan perubahan nomor rekening untuk transfer gaji bulan depan," kata Nabila sambil menyodorkan fotokopi halaman depan buku tabungan barunya. "Loh, ganti rekening, Bu Nabila? Tumben," komentar Rini sambil menerima kertas itu. "Iya, Rin. Rekening lama bermasalah. Kartunya hilang dan ada indikasi pembobolan data. Jadi demi keamanan, pihak bank menyarankan ganti rekening total. Tolong diproses ya. Jangan sampai gaji bulan depan masuk ke rekening lama. Nanti malah nyangkut dan hilang." Nabila berbohong dengan lancar. Keterpaksaan telah melatihnya menjadi aktris yang handal. "Siap, Bu. Nanti saya input ke sistem hari ini juga. Jadi penggajian tanggal 25 nanti sudah otomatis masuk ke sini," jawab Rini. "Terima kasih, Rini. Oh ya, tolong rahasiakan ini ya. Saya nggak mau orang kantor heboh soal pembobolan data itu. Takut bikin panik yang lain," pesan Nabila. Setelah urusan di kantor selesai, Nabila kembali bekerja seperti biasa. Namun, tantangan terberat justru menantinya di rumah. Malam harinya, suasana di rumah terasa tegang seperti biasa. Tanggal gajian masih 2 minggu lagi, tapi Rangga sudah mulai uring-uringan karena uang, jatah, yang ia ambil dari Nabila sudah menipis. Atau lebih tepatnya, sudah habis dipakai untuk memanjakan Clarissa. Nabila sedang menyiapkan makan malam sederhana, tumis kangkung dan tempe goreng, ketika Rangga duduk di meja makan sambil memijat pelipisnya.
Kamu punya simpanan uang tunai nggak? Tanya Rangga tanpa basa-basi. Nabila menggeleng tanpa menoleh dari wajan penggorengan. Nggak ada, Mas. Kan semua uang Mas yang pegang. Dompetku cuma ada sisa uang belanja kemarin. Itu pun tinggal 20.000. CK, kamu ini kerja di perusahaan besar tapi nggak bisa diandalkan saat darurat. Gerutu Rangga. Masa nggak ada uang pegangan sama sekali? Pinjam ke temanmu dulu, kek. Malulah, Mas. Masa manajer pinjam uang buat makan? Nanti apa kata orang? Tolak Nabila halus tapi tegas. Rangga mendengus kesal. Ya sudah. Ini tanggal berapa sih? Kenapa waktu jalan lambat banget? Aku butuh dana segar buat top up modal usaha temanku. Peluang bagus ini. Nabila tahu itu bohong. Rangga pasti butuh uang karena Clarissa minta sesuatu lagi. Nabila menahan senyum sinisnya. Sabar, Mas. Gajian kan sebentar lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Nabila memainkan perannya dengan sempurna. Ia tetap berangkat kerja pagi-pagi, tetap pulang tepat waktu, dan tetap bersikap sebagai istri yang submisif di hadapan Rangga. Namun, di balik itu semua, ia menyusun rencana cadangan. Ia mulai mencari apartemen sewaan kecil yang aman, mengemasi barang-barang pentingnya sedikit demi sedikit tanpa terlihat mencolok, dan menyimpannya di kantor. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tanggal 25. Hari gajian. Pagi itu, Rangga bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya cerah, penuh antisipasi. Ia duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan, menunggu bunyi notifikasi SMS banking yang biasanya masuk sekitar pukul 7 pagi. Nabila mengintip dari balik pintu kamar. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen krusial. Pukul 7 berlalu. Hening. Pukul 7.30 berlalu. Masih hening. Pukul 8. Wajah Rangga mulai berubah merah padam. Ia bolak-balik mengecek sinyal ponselnya, miristar ponselnya berkali-kali, namun SMS keramat itu tak kunjung datang. Nabila, teriak Rangga memanggil istrinya. Nabila keluar dari kamar dengan wajah polos, sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Ya, Mas, kenapa teriak-teriak? Gaji kamu belum masuk? Kok nggak ada SMS notifikasi? Tanya Rangga dengan nada menuntut. Matanya melotot, seolah keterlambatan transfer adalah kesalahan fatal Nabila. Nabila mengerutkan kening, pura-pura bingung. Masa sih, Mas? Biasanya kan on time. Coba cek lagi. Sudah aku cek 10 kali. Nggak ada. Kamu jangan main-main ya, Beyel. Atau jangan-jangan kamu ubah nomor notifikasinya. Tuduh Rangga curiga. Insting penjahatnya bekerja. Nabila tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat natural. Ya ampun, Mas. Aku ini gaptek. Mana ngerti ubah-ubah begituan. Mas kan yang setting semuanya dulu. Mungkin sistem bank lagi error. Atau dari kantor memang ada keterlambatan. Kemarin sempat dengar desas-desus kalau sistem payroll lagi bermasalah karena ada migrasi software baru. Migrasi software apa? Alasan saja. Bentak Rangga. Kamu telepon orang kantor sekarang. Tanya kenapa belum masuk. Nggak bisa sekarang, Mas. Ini masih pagi. Orang keuangan belum datang. Nanti sampai kantor aku tanyakan. Mas tenang saja. Pasti masuk kok. Paling telat nanti sore. Hibur Nabila. Rangga tampak tidak puas. Tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Ia tidak mungkin menelepon kantor Nabila sendiri. Itu akan terlihat aneh. Awas ya kalau sampai nanti sore belum masuk. Aku ada tagihan penting yang harus dibayar hari ini. Tagihan apa, Mas? Pancing Nabila. Bukan urusan kamu. Pokoknya urusan bisnis. Elak Rangga kasar. Nabila berangkat kerja dengan perasaan puas yang meluap-luap. Ia tahu, tagihan penting. Itu adalah cicilan pertama rumah Clarissa yang jatuh tempo hari ini. Ia membayangkan kepanikan Rangga seharian ini. Dan itu menjadi hiburan tersendiri baginya. Di dalam tasnya, ponsel barunya bergetar pelan. Sebuah notifikasi dari aplikasi bank masuk. Dana masuk senilai Rp28.500.000. Gaji lembur. Nabila tersenyum. Uangnya aman. Dan sebentar lagi, badai akan menghantam suaminya. 1 minggu berlalu sejak drama gaji yang tak kunjung masuk. Selama 1 minggu itu pula, rumah tangga Nabila dan Rangga bak neraka. Rangga uring-uringan setiap saat. Memarahi Nabila karena masalah sepele seperti kopi yang kurang manis atau lantai yang kurang bersih.
Rangga berkali-kali menyuruh Nabila ke bank untuk mengurus ATM yang menurutnya rusak. Namun Nabila selalu punya 1000 alasan. Mulai dari sistem offline, antrean penuh sampai luar. Hingga, petugas bank bilang harus menunggu perbaikan sistem pusat. Rangga yang malas dan tidak sabaran, serta takut ketahuan belangnya jika ia yang datang sendiri ke bank membawa kartu atas nama istrinya, akhirnya hanya bisa menunggu dengan frustrasi. Ia mencoba menggunakan kartu ATM itu di mesin, tapi hasilnya selalu sama, transaksi ditolak. Ia pikir kartunya rusak fisiknya atau memang sistem bank yang sedang kacau balau seperti kata Nabila. Namun hari ini, Rangga tidak bisa menunggu lagi. Pihak developer perumahan sudah menelepon Clarissa 3 kali sehari, menagih cicilan pertama yang sudah terlambat 1 minggu. Clarissa mengamuk, mengancam akan memutuskan hubungan jika Rangga tidak membereskan masalah ini hari ini juga. Dengan sisa-sisa keyakinan dan sedikit keputusasaan, Rangga membawa kartu ATM Nabila ke mesin ATM pusat di tengah kota, berharap keajaiban terjadi. Mungkin mesin di dekat rumahnya yang rusak, pikirnya bodoh. Ia memarkir mobilnya. Mobil yang cicilannya juga sering dibayar pakai uang Nabila, dengan tergesa-gesa. Rangga masuk ke bilik ATM yang dingin. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kartu plastik berwarna biru itu ke dalam slot mesin. Ia menekan PIN dengan cepat. Jari-jarinya sudah hafal letak angka-angka itu. Layar memproses. Harap tunggu. Rangga menahan napas. Ayolah, ayolah. Gumamnya seperti mantra. Ia butuh mentransfer Rp18.500.000 sekarang juga. Tiba-tiba, layar berubah merah. Tulisan besar muncul. Transaksi ditolak. Kartu Anda tidak valid atau sudah diblokir. Silakan hubungi cabang terdekat. Mesin itu berbunyi bip-bip panjang. Lalu memuntahkan kembali kartu itu. Rangga menatap layar itu dengan nanar. Keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Diblokir? Kenapa bisa diblokir? Apa Nabila lapor? Tapi ia segera menepis pikiran itu. Nabila terlalu bodoh dan penurut untuk melakukan hal senekat itu. Pasti sistemnya error parah. Sialan, umpat Rangga keras-keras, membuat seorang ibu yang mengantre di belakang kaca pintu terkejut. Rangga mencoba memasukkan kartu itu lagi. Sekali lagi, 2 kali lagi. Hasilnya tetap sama. Kartu itu sudah menjadi sampah plastik tak berguna. Ponsel di saku celananya berdering nyaring. Nama, My Love Clarissa, terpampang di layar. Jantung Rangga mencelos. Ia mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Halo, sayang. Sapa Rangga dengan suara yang dipaksakan ceria, meski terdengar sumbang. Mas, kamu di mana sih? Orang developer sudah ada di lobi apartemenku nih. Mereka bawa surat peringatan. Malu banget aku. Mas, kamu bilang hari ini pasti beres. Suara lengkingan Clarissa terdengar memekakan telinga, bahkan tanpa loudspeaker. Iya, sayang. Sabar dulu. Ini aku lagi di bank. Sistemnya lagi down total. Semua nasabah ngamuk-ngamuk di sini. Bohong Rangga lagi. Ia menyeka keringat di lehernya dengan tisu yang sudah lecek. Aku nggak mau tahu alasan kamu. Pokoknya transfer sekarang. Kalau sampai jam 12 siang belum ada bukti transfer, kita putus. Dan jangan harap kamu bisa injak rumah baru itu. Ancam Clarissa. Lalu memutus sambungan telepon secara sepihak. Rangga mematung di dalam bilik ATM. Jam di tangannya menunjukkan pukul 10.30. Ia hanya punya waktu 1,5 jam. Ia mengecek saldo rekening pribadinya lewat ponsel. Isinya menyedihkan. Hanya ada Rp1.500.000. Uang itu pun hasil sisa, mengambil, dari dompet Nabila minggu lalu. Kepanikan benar-benar melanda Rangga. Ia tidak bisa membiarkan Clarissa pergi. Wanita itu adalah trofi kebanggaannya. Simbol keberhasilannya menaklukkan wanita cantik dan muda.
Kehilangan Clarissa berarti kehilangan harga diri. Dan lebih parah lagi, jika rumah itu batal, uang muka 150 juta yang sudah masuk akan hangus sebagian atau seluruhnya. Uang itu adalah hasil ia menjual emas simpanan ibunya diam-diam dan menguras tabungan pendidikan calon anak, yang ia tabung dari gaji Nabila. Harus cari uang cepat. Gumam Rangga seperti orang gila. Ia keluar dari ATM, mengabaikan tatapan sinis orang-orang yang sudah lama mengantre. Rangga masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan menyalakan AC ke tingkat maksimal, tapi rasa panas di tubuhnya tak kunjung hilang. Ia membuka daftar kontak di ponselnya. Ia mulai menelepon teman-temannya. "Halo, bro. Apa kabar? Gini, gue lagi butuh dana talangan nih. Mendadak banget. Bisnis gue cash flow-nya macet dikit. Ada 20 juta nganggur nggak? Minggu depan gue balikin 30 juta deh." Rayu Rangga pada teman pertamanya. "Waduh, sorry banget, gue baru aja bayar uang sekolah anak. Nggak ada duit dingin." Tolak temannya. Rangga mencoba menelepon teman kedua, ketiga, hingga kelima. Jawabannya semua sama. Menolak. Rangga memang dikenal suka telat bayar utang dan gaya hidupnya yang sok kaya membuat teman-temannya malas meminjamkan uang. Waktu terus berjalan. Pukul 11.15. Rangga banting setir ke opsi terakhir yang paling ia hindari selama ini. Pinjaman online, pinjol. Ia tahu bunganya mencekik, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia mengunduh 5 aplikasi pinjol sekaligus. Ia memfoto KTP-nya, memfoto dirinya sendiri, dan mengizinkan aplikasi itu mengakses semua kontak di ponselnya. Sebuah kesalahan fatal yang akan ia sesali nanti. Prosesnya cepat. Dalam hitungan menit, notifikasi persetujuan pinjaman muncul. Aplikasi A cair 5 juta. Aplikasi B cair 3 juta. Aplikasi C cair 4 juta. Ia mengumpulkan uang recehan dari berbagai aplikasi itu hingga terkumpul sekitar 15 juta rupiah. Masih kurang 3,5 juta. Rangga akhirnya nekat menggadaikan jam tangan mahalnya. Hadiah ulang tahun dari Nabila tahun lalu yang dibeli dengan menabung 6 bulan, ke pegadaian pinggir jalan. Tepat pukul 11.55, Rangga berhasil mengumpulkan 18.500.000 rupiah. Napasnya memburu. Ia segera mentransfer uang itu ke rekening virtual akun pembayaran rumah Clarissa. Transaksi berhasil. Rangga menyandarkan punggungnya ke jok mobil, lemas selemas-lemasnya. Ia selamat hari ini. Clarissa mengirim pesan singkat berisi emotikon ciuman setelah Rangga mengirim bukti transfer. "Makasih, sayang. Maaf tadi aku emosi. Nanti malam kesini ya." Rangga tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Ia baru saja menumpuk utang baru dengan bunga harian yang gila, hanya untuk menutupi kebohongan lamanya. Dan ia masih belum tahu kenapa kartu ATM Nabila tidak bisa dipakai. Sore harinya, Rangga pulang ke rumah dengan wajah kusut dan mata merah kurang tidur. Nabila menyambutnya dengan teh hangat. Wajahnya tampak prihatin, keprihatinan palsu yang sempurna. "Mas, kok mukanya pucat gitu? Sakit?" tanya Nabila lembut. Rangga menepis tangan Nabila yang hendak menyentuh dahinya. "Aku pusing. Stres. Kamu ini kapan sih urus kartu ATM itu? Tadi aku coba lagi nggak bisa." "Kamu sengaja ya mau bikin aku mati jantungan?" bentak Rangga, melampiaskan kekesalan akibat pinjol ke istrinya. Nabila mundur selangkah, memasang wajah ketakutan. "Mas, jangan marah-marah dong. Aku tadi sudah telepon call center bank pas jam istirahat. Katanya memang kartu itu harus diganti karena chipnya rusak kena magnet tas. Harus aku sendiri yang datang ke cabang pembuka." "Ya datang sana. Besok pagi kamu izin. Jangan alasan kerja terus," sergah Rangga. "Nggak bisa besok, Mas. Besok ada rapat direksi. Aku harus presentasi. Kalau aku bolos, bisa-bisa aku dipecat. Kalau aku dipecat, kita makan apa? Bayar cicilan Mas pakai apa?" jawab Nabila logis, membalikan keadaan. Rangga terdiam. Ia tidak bisa membantah. Jika Nabila dipecat, sumber uangnya mati total. Ia terjebak. Ia butuh uang Nabila. Tapi ia tidak bisa memaksa Nabila mengambil cuti di saat genting. "Terus kapan bisanya?" tanya Rangga melemah. "Mungkin lusa, atau minggu depan kalau kerjaan sudah longgar." "Mas sabar ya. Sementara pakai tabungan Mas dulu kalau ada keperluan mendesak," ucap Nabila enteng. "Tabungan gundulmu," batin Rangga menjerit. "Tabunganku sudah habis buat bayar bunganya Clarissa." "Ya sudah,
Pokoknya secepatnya. Aku nggak mau tahu. Rangga membanting pintu kamar, meninggalkan Nabila yang berdiri di ruang tengah. Begitu pintu tertutup, senyum Nabila mengembang. Ia menyesap teh hangat yang tadi dibuatnya untuk Rangga. Nikmati waktu-waktu terakhirmu. Mas, bulan depan, kamu nggak akan bisa lagi gali lubang tutup lubang, bisik Nabila pada kesunyian rumah itu. Nabila tahu, bulan depan cicilan rumah itu akan datang lagi. Tagihan pinjol Rangga juga akan jatuh tempo dengan bunga yang membengkak. Dan saat itu terjadi, Nabila akan memastikan tidak ada Rp1 pun dari uangnya yang bisa menyelamatkan Rangga. Ia akan membiarkan suaminya tenggelam perlahan-lahan dalam lumpur yang ia buat sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak kejadian di mesin ATM itu. Bagi Rangga, 30 hari terakhir ini terasa seperti neraka dunia yang tak berujung. Hidupnya yang dulu tenang dan penuh gaya kini berubah menjadi kejar-kejaran dengan bayangan hitam yang menakutkan. Ponselnya, yang dulu menjadi alat untuk bersenang-senang dan berkomunikasi dengan Clarissa, kini berubah menjadi benda terkutuk yang setiap deringnya membuat jantung Rangga serasa mau copot. Teror pinjaman online, pinjol, ternyata jauh lebih mengerikan daripada cerita-cerita yang pernah ia dengar. Karena Rangga telat membayar cicilan, akibat bunganya yang berbunga lagi dengan sangat tidak masuk akal, para penagih utang mulai melakukan intimidasi. Awalnya hanya pesan sopan, lalu berubah menjadi makian kasar, dan kini mereka mulai mengancam akan menyebarkan data pribadinya ke seluruh kontak di ponselnya dengan label maling, atau penipu. Rangga duduk di kursi kerjanya dengan wajah kusam. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya terpecah antara mencari uang untuk membayar bunga pinjol, memikirkan cicilan rumah Clarissa yang akan jatuh tempo lagi minggu depan, dan menghadapi rengekan Clarissa yang semakin menjadi-jadi. Bapak Rangga, dipanggil HRD sekarang. Suara rekan kerjanya membuyarkan lamunan Rangga. Rangga tersentak. Jantungnya berpacu cepat. Apakah penagih utang itu sudah menelepon kantor? Dengan langkah gontai, ia menuju ruangan HRD. Ternyata benar. Pihak HRD memberikan teguran keras karena ada orang tak dikenal yang menelepon resepsionis kantor berkali-kali mencari Rangga dengan nada kasar. Rangga beralasan itu adalah salah sambung atau penipuan. Namun tatapan curiga dari manajer HRD membuatnya merasa telanjang. Di tengah kekacauan itu, Clarissa justru datang dengan ide brilian yang membuat kepala Rangga semakin pening. Siang itu, Clarissa memaksa bertemu di sebuah restoran mahal. Tentu saja Rangga yang harus bayar, lagi-lagi menggunakan sisa limit kartu kreditnya yang sudah hampir jebol. Sayang, rumah kan sudah hampir beres isinya. Furnitur yang aku pesan dari Italia itu juga sudah datang kemarin. Bagus banget, sumpah. Celoteh Clarissa dengan mata berbinar. Ia sama sekali tidak peka melihat wajah Rangga yang pucat pasi. Iya. Bagus dong kalau kamu suka. Jawab Rangga lemah. Nah, karena rumahnya sudah cantik, aku mau adakan syukuran, Mas. Pesta kecil-kecilanlah, kata Clarissa. Rangga tersedak minumannya. Syukuran? Pesta? Sayang, kamu tahu kan kondisi keuanganku lagi agak ketat bulan ini karena proyek kantor yang belum cair. Clarissa cemberut, meletakkan garpu dengan kasar. Mas, kamu ini pelit banget sih belakangan ini. Ini bukan cuma soal pesta, Mas. Ini soal harga diri. Teman-teman sosialitaku, teman arisanku, semua sudah tanya kapan housewarmingnya. Mereka penasaran sama rumah yang katanya kamu belikan itu. Kalau aku nggak bikin acara, mereka bakal ngira aku bohong. Aku malu, Mas. Tapi biayanya, say. Rangga mencoba bernegosiasi. Makan-makan buat teman-temanmu itu nggak murah. Catering, dekorasi. Belum lagi souvenir. Ya ampun, Mas Rangga, kamu kan manajer. Masa bikin syukuran aja nggak mampu? Katanya cinta sama aku, katanya mau jadikan aku ratu. Clarissa mulai mengeluarkan jurus andalannya, manipulasi emosional. Matanya berkaca-kaca, siap menumpahkan air mata buaya. Atau jangan-jangan kamu nyesel belikan aku rumah? Kamu mau balik sama istri kamu yang kucel itu? Mendengar ancaman itu, nyali Rangga ciut. Ia sudah mengorbankan terlalu banyak untuk Clarissa. Jika Clarissa meninggalkannya sekarang, ia akan kehilangan segalanya tanpa sisa. Oke, jangan nangis dong. Kita adakan syukurannya. Rangga menyerah. Kapan? Minggu depan. Hari Sabtu. Aku sudah bikin daftar undangan. Sekitar 50 orang. Cateringnya aku mau dari vendor langganan artis itu ya.
Yang satu porsinya 500.000. Biar nggak malu-maluin. Pinta Clarissa tanpa dosa. Rangga menghitung cepat dalam kepalanya. 50 orang dikali 500.000. 25 juta rupiah. Belum termasuk dekorasi dan lain-lain. Dari mana ia dapat uang sebanyak itu dalam seminggu? Gaji Nabila di rekening baru belum bisa ia akses karena Nabila selalu beralasan sibuk dan belum sempat mengurus kartu ATM baru. Atau begitulah yang Rangga percayai. Tiba-tiba, sebuah ide licik muncul di kepala Rangga. Ide yang sangat jahat. Bahkan untuk ukuran dirinya. Ia akan memanfaatkan Nabila. Lagi, malam harinya, di rumah, Rangga pulang dengan membawa martabak manis kesukaan Nabila. Ia memasang wajah semanis mungkin, menyembunyikan kepanikan dan niat busuknya di balik senyum palsu. Malam. "Ma, lagi apa?" Sapa Rangga. Ia mulai memanggil Nabila dengan sebutan, "Ma, lagi." Panggilan sayang yang sudah lama hilang. Nabila yang sedang membaca buku di sofa menatapnya heran, namun tetap tenang. "Tumben Mas bawa martabak. Ada angin apa?" "Ah, nggak ada apa-apa. Cuma ingat kamu suka martabak keju." Rangga duduk di sebelah Nabila, meletakkan kotak martabak itu di meja. "Dimakan Gih, mumpung hangat." Nabila menutup bukunya. Ia tahu ada udang di balik batu. Rangga tidak pernah sebaik ini kecuali ada maunya. "Makasih, Mas. Nanti aku makan." "Mas mau ngomong sesuatu?" Rangga berdeham, mengatur strategi. "Gini, Ma. Sabtu depan itu, sepupu jauhku, si Angga. Kamu ingat nggak? Yang dulu pernah main ke rumah waktu nikahan kita." Nabila menggeleng. Ia tahu Rangga tidak punya sepupu bernama Angga. Tapi ia mengikuti permainannya. "Lupa, Mas. Kenapa memangnya?" "Dia baru beli rumah baru di kawasan Royal Garden. Dia mau adakan syukuran dan mengundang kita. Dia minta tolong banget supaya kita datang. Soalnya dia di kota ini nggak punya banyak saudara. Dia pengen acara ini sukses buat kenalan sama tetangga-tetangga elit di sana." Bohong Rangga dengan lancar. "Oh, ya sudah. Kita datang saja kalau diundang." "Bawa kado apa?" tanya Nabila polos. "Nah, itu masalahnya." Rangga memasang wajah sedih. Si Angga ini kan baru pindah. Dananya habis buat renovasi. Dia tadi telepon aku. Minta tolong ditalangin dulu buat biaya cateringnya. Dia malu kalau batalin acara karena catering belum lunas. Dia janji bakal ganti minggu depannya begitu dana dari kantornya cair. Terus, Nabila menatap Rangga lurus. Mas lagi nggak pegang uang cash segitu." "Ma, uang Mas kan masih nyangkut di investasi teman Mas yang macet itu. Boleh nggak? Pakai uang tabungan kamu dulu? Atau pakai gaji kamu bulan ini? Nanti begitu Angga bayar, Mas langsung transfer balik ke kamu." "Kasihan dia. Ma, saudara sendiri masa nggak dibantu?" Nabila hampir tertawa terbahak-bahak mendengar skenario murahan itu. Rangga ingin Nabila membiayai pesta pelakor yang merusak rumah tangganya sendiri. Kejahatan Rangga benar-benar sudah di luar nalar manusia. Namun, Nabila menahan emosinya. Ini adalah kesempatan emas. Ia harus datang ke acara itu untuk melihat kehancuran mereka dengan mata kepala sendiri. "Berapa butuhnya, Mas?" tanya Nabila datar. "Sekitar 30 juta. Itu sudah sama dekorasi kecil-kecilan," jawab Rangga cepat. Nabila pura-pura berpikir sejenak. 30 juta ya? Besar juga. Tapi kalau buat saudara, ya sudahlah. Kasihan kalau acaranya batal. Tapi Mas janji ya, minggu depan diganti? Soalnya itu uang mau aku pakai buat bayar asuransi ibu di kampung." Rangga tersenyum lebar, merasa menang. "Pasti, Ma. Janji. Kamu memang istri paling pengertian sedunia. Nanti pas acara, kamu transfer langsung ke vendornya ya. Biar transparan." "Iya, nanti kirim saja kontaknya," jawab Nabila. Rangga merasa lega luar biasa. Masalah biaya pesta teratasi. Ia tidak perlu pusing mencari pinjaman lagi. Ia bahkan tidak memikirkan bagaimana perasaan Nabila nanti saat berada di sana. Dalam pikiran sempit Rangga, ia akan mengatur agar Nabila tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Clarissa. Ia akan bilang pada Clarissa bahwa Nabila adalah saudara jauh yang numpang hidup, atau asistennya, dan bilang pada Nabila bahwa Clarissa adalah istri sepupunya. Rangga merasa dirinya jenius bisa mengatur dua wanita ini. Hari-hari menjelang pesta, Nabila sibuk mempersiapkan dirinya. Bukan sibuk membantu persiapan pesta,
melainkan mempersiapkan mental dan strategi. Ia menghubungi Sari. "Sar, Sabtu ini Soume," ucap Nabila di telepon. "Serius? Bel? Kamu jadi datang?" Suara Sari terdengar khawatir. "Kamu kuat lihat perempuan itu pamer rumah pakai uang kamu?" "Justru aku harus datang. Sar, aku yang bayar panggungnya. Masa aku nggak nonton pertunjukannya? Aku sudah hubungi pihak bank lewat kenalanku. Mereka akan melakukan eksekusi hari Sabtu siang, tepat saat acara makan-makan. Aku mau lihat muka mereka saat diusir dari istana kardus itu." Suara Nabila terdengar dingin namun penuh kepuasan. "Gila kamu, Bel. Tapi aku suka gayamu. Hati-hati ya. Jangan sampai kamu emosi duluan di sana," pesan Sari. "Tenang saja. Air mataku sudah habis. Sar, sekarang tinggal waktunya tertawa," jawab Nabila. Sementara itu, Clarissa sibuk mempercantik diri di salon. Ia melakukan perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia ingin tampil sempurna sebagai nyonya rumah yang kaya raya. Ia membayangkan tatapan iri teman-temannya saat melihat rumah mewahnya. Ia tidak tahu bahwa rumah itu berdiri di atas pondasi pasir yang sedang tergerus ombak besar. Rangga sendiri semakin gelisah. Teror pinjol semakin menjadi-jadi. Salah satu penagih bahkan mengirim foto gedung kantor Rangga, mengancam akan datang langsung jika Rangga tidak membayar bunga hari ini. Rangga terpaksa menjual cincin kawinnya, satu-satunya emas yang tersisa, di pasar gelap hanya untuk membungkam mulut penagih itu selama beberapa hari agar tidak merusak acara Sabtu besok. Cincin yang dulu ia pasangkan di jari manis Nabila dengan janji suci, kini ia jual demi menutupi aib perselingkuhannya. Malam sebelum acara, Nabila duduk di depan cermin riasnya. Ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya tenang. Tidak ada jejak kesedihan. Ia mengambil buku tabungan barunya dan meletakkannya di dalam tas tangan bermerek yang baru ia beli. Tas yang harganya setara dengan 3 bulan cicilan rumah pelakor itu. Ia membelinya sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Simbol bahwa ia kini memegang kendali atas uangnya. "Besok, Mas," bisik Nabila pada pantulan dirinya. "Besok kamu akan tahu siapa sebenarnya yang bodoh dan siapa yang pura-pura bodoh." Rangga masuk ke kamar, melihat Nabila yang sedang bersiap tidur. Besok dandan yang cantik ya. Biar keluarga besar Angga lihat kalau istriku berkelas." Nabila tersenyum tipis. "Pasti, Mas. Aku akan tampil sangat berkesan. Kamu nggak akan melupakan hari besok seumur hidupmu." Rangga tersenyum puas, mengartikan ucapan itu sebagai kepatuhan. Ia mematikan lampu, tidur dengan mimpi indah tentang pestanya yang sukses. Di sebelahnya, Nabila membuka matanya dalam gelap, menatap langit-langit kamar. Hitungan mundur telah dimulai. Hari Sabtu tiba dengan langit yang cerah, seolah alam semesta merestui sandiwara besar yang akan segera digelar. Kompleks perumahan Royal Garden tampak lengang dan eksklusif. Deretan mobil-mobil mewah mulai memadati jalan di depan rumah bernomor blok A12. Rumah itu tampak paling mencolok dengan karangan bunga besar bertuliskan, "Selamat menempati rumah baru," yang berjejer di halamannya. Tenda dekoratif berwarna putih dan emas terpasang elegan di taman depan, menaungi meja-meja bundar yang tertata rapi. Rangga berdiri di depan pintu utama dengan setelan jas yang ia beli secara kredit bulan lalu. Ia menyambut para tamu dengan senyum lebar yang dipaksakan. Keringat dingin mengalir di punggungnya, tersembunyi di balik kemeja mahalnya. Setiap kali ponselnya bergetar di saku celana, jantungnya seolah berhenti berdetak. Takut itu adalah panggilan dari debt collector yang mungkin saja nekat datang ke sini. Namun, ia berusaha menutupi ketakutannya dengan tawa yang keras saat berbincang dengan teman-teman Clarissa. Di dalam rumah, Clarissa tampil bak ratu sehari. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna, lengkap dengan perhiasan berkilauan yang, tentu saja, Rangga beli dengan cara mencicil lewat kartu kredit yang kini limitnya sudah minus. Clarissa sibuk memandu teman-temannya berkeliling rumah, memamerkan dapur bersih dengan kitchen set impor, kamar utama yang luas dengan walk-in closet, hingga lampu gantung kristal di ruang tamu. "Gila, Clar, rumah lo keren banget. Ini lantainya marmer asli ya?" seru salah satu teman sosialitanya dengan nada iri. Clarissa mengibaskan rambutnya dengan angkuh. "Iya dong, Mas Rangga yang pilihkan khusus buat aku. Katanya marmer lokal nggak level buat rumah kita." Di sudut ruangan, jauh dari keramaian, Nabila duduk tenang di sebuah kursi single sofa. Ia mengenakan gaun selutut berwarna biru laut yang sederhana namun elegan. Ia tidak memakai banyak perhiasan, hanya jam tangan dan anting mutiara kecil. Namun,
Aura yang ia pancarkan begitu kuat dan misterius. Rangga telah memperkenalkannya kepada Clarissa hanya sebagai Nabila, sepupu jauh yang bantu-bantu urus catering. Clarissa bahkan tidak repot-repot menatap wajah Nabila lebih dari 2 detik. Baginya, Nabila hanyalah staf yang membayarkan tagihan. Clarissa hanya berkata singkat, "Oh, ya, pastikan makanannya jangan sampai habis ya, Mbak." Lalu pergi melenggang menemui tamunya yang lain. Nabila tidak tersinggung. Ia justru menikmati peran ini. Ia mengamati sekeliling rumah itu. Rumah yang dibangun di atas kebohongan, dibeli dengan uang hasil keringatnya yang dicuri, dan kini dipamerkan oleh wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Bagus sekali rumahnya, batin Nabila. Sayang sekali kalian cuma bisa menikmatinya beberapa jam saja. Saat jam makan siang tiba, pramusaji mulai mengeluarkan hidangan-hidangan mewah. Ada steak wagyu, salmon panggang, hingga berbagai macam dessert cantik. Para tamu tampak menikmati makanan itu sambil memuji-muji kemurahan hati tuan rumah. Rangga tampak mulai sedikit rileks. Catering sudah lunas, dibayar Nabila tadi pagi via transfer saat di lokasi. Tamu-tamu senang, dan sepertinya hari ini akan berakhir mulus. Rangga menghampiri Nabila yang sedang meminum jus jeruk. Makasih ya sudah talangin dulu. Kamu lihat kan, si Angga senang banget. Bisik Rangga, masih mempertahankan kebohongannya tentang sepupu Angga, padahal jelas-jelas yang punya hajatan adalah Clarissa. Nabila tersenyum miring. Iya, Mas. Kelihatannya, Angga dan istrinya bahagia sekali. Rumahnya juga mewah. Pasti cicilannya mahal ya, Mas? Rangga tersedak ludahnya sendiri. Ya lumayanlah. Namanya juga orang kaya. Jawabnya gugup. Lalu buru-buru pamit ke toilet karena perutnya mendadak mulas karena gugup. Saat pesta sedang berada di puncaknya, ketika Clarissa sedang berdiri di tengah ruangan memberikan speech ucapan terima kasih dengan gelas wine di tangan, suasana tiba-tiba berubah. Dari balik jendela kaca besar yang menghadap ke jalan, terlihat 2 buah mobil SUV hitam berhenti mendadak di depan gerbang rumah, menghalangi jalan keluar mobil tamu. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah 4 orang pria berbadan tegap mengenakan kemeja formal dan ID card tergantung di leher. Salah satu dari mereka membawa sebuah map tebal berwarna merah, sementara yang lain membawa gulungan pita kuning bertuliskan, "Dilakukan penyitaan." Satpam perumahan yang berjaga di depan mencoba menghalangi, namun pria-pria itu menunjukkan surat tugas resmi. Mereka melangkah masuk ke halaman rumah dengan tegas, membelah kerumunan tamu yang sedang makan. Musik jazz yang mengalun lembut dari speaker seolah berhenti mendadak. Suasana pesta yang riuh rendah seketika hening. Semua mata tertuju pada rombongan tak diundang itu. Clarissa menghentikan pidatonya. Wajahnya merah padam karena marah. Siapa kalian? Masuk sembarangan. Ini acara private. Satpam mana satpam? Teriaknya dengan suara melengking. Pria yang memimpin rombongan itu maju 1 langkah. Ia adalah Dimas, petugas eksekusi bank yang sudah dihubungi Nabila sebelumnya. Dimas menatap Clarissa dan Rangga, yang baru saja keluar dari toilet dengan wajah pucat, dengan tatapan profesional namun tegas. Selamat siang. Maaf mengganggu acaranya. Kami dari pihak Bank Nusa Mandiri. Suara Dimas terdengar lantang dan jelas di ruangan yang hening itu. Kami datang untuk melaksanakan surat perintah penyitaan atas aset tanah dan bangunan ini, dikarenakan adanya wan prestasi atau gagal bayar cicilan, serta ditemukannya indikasi pemalsuan data agunan. Apa? Clarissa menjerit histeris. Gelas wine di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer, menumpahkan cairan merah yang tampak seperti darah. Jangan ngawur ya, Mas Rangga. Ini apa maksudnya? Kamu bilang rumah ini lunas DP-nya dan cicilannya lancar. Rangga merasa lututnya lemas. Ia hampir saja jatuh kalau tidak berpegangan pada sandaran kursi. Wajahnya seputih kertas. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan itu. Pak, ini pasti ada kesalahan. Rangga mencoba maju. Suaranya bergetar hebat. Saya sudah transfer cicilannya. Mungkin belum terbukukan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di kantor. Jangan di sini, Pak. Malu sama tamu. Kami sudah memberikan peringatan berkali-kali ke nomor telepon dan alamat email yang terdaftar, Pak Rangga, tapi tidak ada respon. Dan kartu debit yang Bapak gunakan untuk autodebit sudah diblokir oleh pemilik aslinya dengan laporan kehilangan sebulan lalu. Saldo di rekening tersebut kosong sejak saat itu. Jelas Dimas tanpa ampun,
membuka fakta di depan semua orang. Clarissa menatap Rangga dengan tatapan horor. Diblokir? Kosong. Mas Rangga, kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang bisnis kamu lancar. Jadi selama ini. Tunggu. Rangga panik. Keringat bercucuran deras. Ia menoleh ke arah Nabila yang masih duduk tenang di pojok ruangan. Nabila adalah satu-satunya harapannya. Nabila, istriku, tolong jelaskan ke mereka. Saldo kamu ada kan? Kamu punya ratusan juta di tabungan. Tolong bayar mereka sekarang. Tolong Mas, MA. Semua mata kini tertuju pada Nabila. Clarissa terbelalak kaget. Istri? Dia istrimu? Jadi perempuan kampungan ini istrimu? Kamu bilang dia sepupumu. Nabila meletakkan gelas jusnya perlahan di atas meja. Bunyi denting gelas terdengar jelas di keheningan yang mencekam itu. Ia berdiri dengan anggun, merapikan sedikit gaunnya, lalu berjalan perlahan menuju pusat keributan. Langkah kakinya terdengar tegas dan berwibawa. Ia berdiri di hadapan Rangga yang tampak menyedihkan seperti tikus yang terpojok, dan Clarissa yang tampak seperti boneka rusak. Nabila menatap Rangga dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa kasihan dan kepuasan. Mas Rangga. Suara Nabila tenang namun menusuk tulang. Kamu minta aku bayar? Pakai uang siapa? Uang kamu. Uang kita. Gaji kamu kan banyak. Bayar cicilan ini sekarang. Nanti aku ganti. Tolong jangan bikin malu aku di sini. Rengek Rangga. Hilang sudah wibawanya sebagai suami yang selama ini sok berkuasa. Nabila tersenyum. Lalu membuka tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah buku tabungan baru berwarna biru tua dan mengangkatnya sedikit. Mas, kamu lupa? Kartu ATM yang kamu pegang itu sudah mati sebulan lalu. Aku sudah lapor hilang dan memindahkan semua uangku ke rekening ini, kata Nabila sambil menepuk pelan buku tabungan itu. Rangga ternganga. Jadi selama ini, kamu tahu? Tahu apa? Tahu kalau kamu beli rumah buat selingkuhanmu pakai uang gajiku? Tahu kalau kamu bohong soal investasi? Tahu kalau kamu curi uang masa depan kita buat perempuan ini? Nabila menunjuk Clarissa yang wajahnya kini pucat pasi karena malu. Bisik-bisik tamu undangan semakin keras. Gila, suaminya beliin pelakor rumah pakai duit istri. Parah banget. Rekam, viralin. Nabila melanjutkan, suaranya semakin tegas. Saldo di rekening lamaku kosong, Mas, dan di rekening baruku ini. Nabila menjeda kalimatnya, menikmati kepanikan di mata Rangga. Ada cukup uang untuk melunasi rumah ini 3 kali lipat. Tapi apa? Bayarin dong. Aku janji bakal putusin Clarissa. Aku bakal tobat. Rangga bersimpuh di kaki Nabila, memohon tanpa harga diri. Nabila mundur selangkah, menghindari sentuhan Rangga seolah suaminya itu adalah penyakit menular. Tapi 1 rupiah pun dari uang ini bukan hak kamu. Gajiku, hakku, cicilanmu dan hutang-hutangmu itu urusanmu. Kata-kata itu menghantam Rangga lebih keras daripada pukulan fisik. Harapannya hancur berkeping-keping. Dimas, petugas bank, berdeham. Maaf, Ibu, Bapak. Sesuai prosedur, kami harus mengosongkan rumah ini sekarang juga. Silakan ambil barang-barang pribadi yang penting dan tinggalkan lokasi. Kami akan menyegel pintu utama dalam waktu 30 menit. Kekacauan pecah. Clarissa menjerit histeris, memukuli dada Rangga. Penipu. Kamu penipu. Kamu bilang kamu kaya. Balikin harga diriku. Teman-temanku nonton semua. Nabila tidak mempedulikan drama murahan itu. Ia membalikan badan, berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Ia melewati tamu-tamu yang menatapnya dengan rasa hormat dan ngeri. Ia telah memenangkan pertarungan ini tanpa perlu mengotori tangannya dengan jambak-jambakan. Ia menghancurkan mereka dengan sistem, dengan hukum, dan dengan fakta. Di luar, angin berhembus sejuk. Nabila menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Di belakangnya, suara tangisan Clarissa dan teriakan putus asa Rangga menjadi musik latar yang mengiringi langkahnya meninggalkan masa lalu yang kelam. Suasana di ruang tamu rumah mewah itu berubah drastis. Dari yang tadinya penuh tawa dan denting gelas kristal, kini menjadi senyap mencekam layaknya sebuah pemakaman. Udara terasa berat, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Puluhan pasang mata tamu undangan, yang sebagian besar adalah sosialita teman Clarissa, kini menatap tuan rumah mereka dengan pandangan menghakimi.
Bisik-bisik yang tadinya pelan kini mulai terdengar jelas, menusuk telinga seperti jarum-jarum halus. Ponsel-ponsel pintar terangkat tinggi, lensa kamera diarahkan kepada drama tragis yang sedang berlangsung di tengah ruangan, siap menyiarkan kehancuran reputasi seseorang kejagat maya dalam hitungan detik. Di tengah lingkaran itu, Rangga berdiri dengan lutut gemetar. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kesombongan kini pucat pasi, seputih kapas, seolah darah telah berhenti mengalir di tubuhnya. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahal yang ia beli dengan uang hasil menipu istrinya. Di sebelahnya, Clarissa tampak seperti orang gila. Riasan wajahnya yang tebal mulai luntur oleh air mata dan keringat, membuat maskaranya meleleh hitam di pipi, menciptakan pemandangan yang mengerikan namun menyedihkan. Dimas, petugas eksekusi dari bank, berdiri tegak dengan wajah datar tanpa ekspresi. Di belakangnya, 3 orang staf berbadan tegap siap menjalankan perintah. Di tangan Dimas, sebuah map merah berisi dokumen penyitaan menjadi vonis mati bagi mimpi-mimpi Rangga. Bapak Rangga, suara Dimas memecah keheningan, nadanya tenang namun tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Seperti yang sudah saya jelaskan, batas toleransi dari pihak bank sudah habis. Tidak ada pembayaran yang masuk selama 2 bulan berturut-turut, baik untuk uang muka yang ternyata cek kosong di tahap kedua, maupun cicilan pertama. Ditambah lagi, data penjamin yang Bapak gunakan terindikasi palsu. Itu tidak mungkin, Pak. Rangga menyeka keringatnya dengan kasar. Suaranya parau karena panik. Ia berusaha tersenyum, mencoba meyakinkan tamu-tamu yang menonton bahwa ini hanya kesalahpahaman kecil. Ini pasti ada kesalahan sistem. Saya orang mampu, Pak. Saya manajer. Lihat rumah ini. Lihat pesta ini. Mana mungkin saya tidak sanggup bayar recehan seperti itu. Bukti di sistem kami valid, Pak. Potong Dimas dingin. Rekening autodebit atas nama Ibu Nabila sudah tidak aktif. Saldo nihil. Mendengar nama Nabila disebut, Rangga menoleh cepat ke arah istrinya yang berdiri tenang tak jauh darinya. Nabila tampak begitu anggun dengan gaun sederhananya, kontras dengan kekacauan yang terjadi. Di wajah Nabila, tidak ada guratan kesedihan atau kemarahan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah ketenangan yang menghanyutkan, seperti permukaan danau yang dalam namun mematikan. Rangga, dalam keputusasaannya yang membabi buta, mencoba meraih tangan Nabila. Namun, Nabila mundur selangkah dengan gerakan elegan, membuat tangan Rangga hanya menggenggam udara kosong. Nabila, tolong Mas. Suara Rangga merengek. Hilang sudah wibawanya sebagai suami yang selama ini sok berkuasa. Kamu dengarkan kata bapak ini? Rekeningnya bermasalah. Pasti karena kamu lupa urus kartu baru itu kan? Sekarang tolong. Kamu punya uang kan? Saldo kamu ratusan juta. Bayar mereka sekarang. Usir mereka. Nanti Mas ganti. Jangan bikin malu Mas di depan teman-teman Clarissa. Clarissa yang sedari tadi menangis histeris tiba-tiba berhenti. Ia menatap Nabila dengan mata melotot, menyadari bahwa nasib rumah mewahnya kini berada di tangan wanita yang selama ini ia hina dalam hati sebagai wanita bodoh dan tak pandai berdandan. Kamu, bentak Clarissa, menunjuk wajah Nabila dengan jari telunjuknya yang berkuku palsu panjang. Jadi kamu punya uang? Bayar dong. Suami kamu lagi susah ini. Istri macam apa kamu membiarkan suami dipermalukan begini? Cepat bayar. Jangan diam saja kayak patung. Para tamu undangan tersentak mendengar teriakan Clarissa. Betapa tidak tahu malunya wanita ini, pikir mereka. Sudah merebut suami orang, kini memaksa istri sah untuk membiayai rumah hasil perselingkuhan itu. Nabila tersenyum miring. Senyum itu bukan senyum manis, melainkan senyum penuh ironi yang membuat bulu kuduk Rangga meremang. Perlahan, Nabila membuka tas tangannya. Ia mengeluarkan buku tabungan barunya. Benda kecil berwarna biru yang selama sebulan terakhir menjadi simbol kebebasannya. Mas Rangga, ucap Nabila lembut. Namun suaranya menggema jelas di ruangan itu. Kamu minta aku bayar? Kamu minta aku menyelamatkan muka kamu dan selingkuhanmu ini? Iya, tolonglah. Kita ini suami istri. Seru Rangga penuh harap. Nabila menggeleng pelan. Koreksi, Mas. Di atas kertas kita memang suami istri. Tapi dalam kenyataannya, aku cuma sapi perah buat kamu. Selama 3 tahun ini, aku kerja banting tulang, berangkat pagi pulang malam, menahan lapar, menahan keinginan beli baju baru, cuma supaya kamu bisa memegang kendali keuangan.
Aku pikir kamu menabung untuk masa depan kita. Ternyata, kamu menabung untuk membangun istana bagi wanita lain. Nabila melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Rangga dan Clarissa. Kartu ATM yang kamu pegang itu, Mas, kartu yang kamu bangga-banggakan itu, sudah menjadi sampah plastik sejak sebulan lalu. Aku sudah melaporkannya hilang. Aku memblokirnya. Aku memindahkan semua gajiku, semua bonusku, semua tabunganku ke rekening baru ini. Nabila menepuk pelan buku tabungan di tangannya. Rangga ternganga. Mulutnya terbuka lebar. Namun tak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha mencerna informasi itu. Jadi, selama sebulan ini, saat ia pontang-panting mencari pinjaman online, saat ia dikejar-kejar penagih utang, Nabila sebenarnya punya uang? Nabila tahu semuanya? Kamu tahu. Desis Rangga. Kamu sengaja. Tentu saja aku sengaja, jawab Nabila santai. Aku melihat mutasi rekening itu. Mas, aku melihat transferan 150 juta untuk uang muka rumah ini. Aku melihat tagihan salon, butik, dan makan malam mewah kalian. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku bodoh? Clarissa menjerit marah. Dasar wanita ular. Kamu menjebak kami. Kalau kamu tahu dari awal, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu biarkan Mas Rangga beli rumah ini kalau akhirnya nggak bisa bayar? Nabila tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat renyah namun menyakitkan bagi telinga Clarissa. Menjebak? Oh, tidak, Clarissa. Aku tidak menjebak siapa-siapa. Kalian yang menggali lubang kubur kalian sendiri. Aku hanya berdiri di pinggir, menonton kalian melompat ke dalamnya dengan sukarela. Aku ingin melihat seberapa tinggi kalian terbang dengan sayap palsu itu, sebelum akhirnya jatuh terhempas ke tanah. Nabila menatap Rangga lagi. Gaji bulan ini ada di sini, Mas. Bonus tahunan ada di sini. Jumlahnya lebih dari cukup untuk melunasi tunggakan kalian hari ini. Bahkan cukup untuk membeli mobil baru tunai sekarang juga. Mata Rangga berbinar sesaat mendengar itu. Naluri serakahnya kembali muncul. Nah, itu dia. Nabila, sayang, dengar Mas. Kamu bayar dulu ini, ya? Nanti kita bicarakan di rumah. Mas janji akan berubah. Mas akan putusin Clarissa. Mas akan kembali jadi suami yang baik. Tolong, Ma. Kasihan Mas. Mas bisa dipenjara kalau ini dianggap penipuan. Rangga mencoba meraih tangan Nabila lagi, kali ini dengan gerakan kasar setengah memaksa. Namun, sebelum tangan kotor itu menyentuh kulit Nabila, seorang petugas keamanan bank dengan sigap menahan lengan Rangga dan memelintirnya sedikit ke belakang. Rangga meringis kesakitan. Nabila menatap suaminya dengan pandangan jijik. Simpan janjimu, Mas. Janjimu itu sama palsunya dengan cinta kamu. Uang di rekening ini adalah hasil keringatku, darah dan air mataku. Tidak sepeser pun, camkan itu, tidak sepeser pun uang ini akan aku gunakan untuk menutupi dosa-dosamu. Nabila menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat pamungkasnya dengan lantang dan penuh penekanan, memastikan setiap orang di ruangan itu mendengarnya. Gajiku adalah hakku, cicilanmu, hutangmu, dan wanita simpananmu itu adalah urusanmu. Kalimat itu menghantam Rangga seperti palu godam. Ia runtuh. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Harapannya musnah. Tamengnya hancur. Ia telanjang di hadapan semua orang sebagai seorang pecundang sejati. Clarissa yang melihat Rangga tidak berdaya, langsung meledak. Ia sadar bahwa tanpa uang Nabila, Rangga hanyalah seorang pria miskin yang banyak utang. Clarissa menerjang Rangga, memukuli bahu dan kepala pria itu dengan tas tangannya. Penipu, bajingan. Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang uangmu banyak. Ternyata kamu cuma parasit yang numpang hidup sama istri. Balikin harga diriku. Balikin pesta ini. Teman-temanku melihat semua. Aku malu. Rangga, aku malu. Jerit Clarissa histeris. Rambutnya yang sudah disasak rapi kini berantakan seperti singa gila. Tamu-tamu undangan menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka mulai berjalan keluar, tidak ingin terlibat lebih jauh, namun tetap sambil berbisik-bisik mencemooh. Duh, kasihan ya istrinya. Sabar banget. Si Clarissa kena batunya tuh. Makanya jangan rebut laki orang. Cowoknya juga muka tembok. Sudah ketahuan belangnya masih minta duit istri. Dimas, sang petugas bank, melihat jam tangannya. Ia memberi kode kepada anak buahnya.
Waktu habis. Silakan kosongkan rumah ini sekarang juga. Kami akan memasang garis penyegelan dan gembok baru. Tunggu, Pak. Barang-barang saya. Furnitur saya dari Italia. Teriak Clarissa panik. Semua barang yang ada di dalam rumah ini yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara faktur terpisah saat ini juga, akan kami sita sementara sebagai jaminan aset sampai proses lelang selesai. Silakan keluar hanya membawa barang pribadi yang melekat di badan. Jawab Dimas tegas. Nabila merasa urusannya sudah selesai. Panggung sandiwara itu sudah mencapai babak akhir yang memuaskan. Ia tidak perlu melihat lebih lama lagi. Ia membalikkan badan, memunggungi Rangga yang masih terduduk lemas di lantai sambil dipukuli Clarissa, dan memunggungi para petugas bank yang mulai menempelkan stiker besar bertuliskan, "Disita," di dinding ruang tamu. Langkah kaki Nabila terasa ringan. Sangat ringan. Seolah beban ribuan ton yang selama 3 tahun ini menghimpit dadanya telah diangkat sepenuhnya. Ia berjalan keluar dari pintu utama yang megah itu, menuruni tangga teras, dan berjalan membelah kerumunan tamu yang memberinya jalan dengan tatapan hormat bercampur segan. Di gerbang depan, Nabila berhenti sejenak. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya memejamkan mata, menghirup udara sore yang segar, lalu tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum kemenangan. Ia mengeluarkan ponselnya, memesan taksi online, dan bersiap meninggalkan masa lalu yang kelam itu untuk selamanya. Di belakangnya, istana impian pelakor itu runtuh, bukan oleh gempa bumi, tapi oleh kebenaran yang diungkap oleh seorang istri yang tersakiti. Taksi berwarna biru itu melaju membelah jalanan kota yang mulai padat oleh kendaraan sore hari. Di kursi belakang, Nabila duduk bersandar sambil menatap pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung tinggi, pepohonan, dan hiruk-pikuk kota seolah berlari menjauh darinya. Ia merasa seperti baru saja keluar dari sebuah penjara bawah tanah yang gelap dan pengap. Kini matanya silau oleh cahaya kebebasan yang terang benderang. Ponsel di tangannya bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan tak terjawab dan ratusan pesan masuk membanjiri notifikasinya. Semuanya dari satu nama, Rangga. Nabila membuka salah satu pesan itu, hanya untuk memastikan seberapa putus asanya pria itu. "Ma, tolong angkat. Aku diusir dari rumah itu. Clarissa ninggalin aku. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku hilaf. Ma, maafin aku. Izinkan aku pulang ke kontrakan kita." Nabila tersenyum sinis. "Kontrakan kita." Gumamnya. "Kontrakan itu sudah aku bayar lunas tunggakannya kemarin, dan aku sudah berpamitan sama pemiliknya. Kuncinya sudah aku kembalikan. Kamu mau pulang kemana, Mas?" Dengan gerakan jari yang mantap, Nabila menekan tombol blokir pada nomor Rangga. Ia juga memblokir nomor Clarissa yang sempat mengirim pesan caci maki menyalahkannya atas semua kejadian ini. Tidak cukup sampai di situ, Nabila mengganti kartu SIM-nya dengan kartu baru yang sudah ia siapkan. Ia mematahkan kartu SIM lama itu menjadi 2 bagian dan memasukkannya ke dalam asbak kecil di pintu mobil. Putus sudah. Tidak ada lagi akses bagi parasit-parasit itu untuk menghisap darahnya. Sementara itu, di depan rumah mewah Blok A12 yang kini telah gelap gulita karena aliran listriknya langsung diputus oleh petugas, Rangga duduk termenung di trotoar. Pintu gerbang rumah itu telah digembok dengan rantai besar, dan pelang besi bertuliskan, "Tanah dan bangunan ini dalam penguasaan bank," berdiri angkuh di depan taman yang tadi pagi masih indah. Clarissa sudah pergi sejak tadi. Wanita itu mengamuk, melempar jas Rangga ke selokan, lalu pergi menumpang mobil salah satu temannya yang masih berbaik hati memberinya tumpangan, meskipun Rangga tahu teman itu pasti akan menjadikan Clarissa bahan gosip di grup WhatsApp mereka. Clarissa meninggalkannya begitu saja, tanpa rasa kasihan, membuktikan bahwa cinta wanita itu hanya sebatas saldo rekening dan sertifikat tanah. Rangga merogoh sakunya. Dompetnya kosong. Kartu ATM Nabila yang ada di dompetnya sudah tak berguna. Saldo rekening pribadinya minus. Dan yang paling mengerikan, ponselnya mulai berdering lagi. Bukan dari Nabila, bukan dari Clarissa, melainkan dari nomor tidak dikenal. Debt collector. "Halo, Pak Rangga. Jangan kira Anda bisa lari ya. Kami tahu posisi Anda sekarang ada di perumahan Royal Garden. Bayar sekarang atau kami seret Anda." Suara bentakan di telepon itu membuat nyali Rangga ciut sekecil semut. Rangga mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia ketakutan setengah mati. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk naik ojek. Apalagi membayar utang pinjol yang bunganya sudah mencekik leher. Ia menatap langit yang mulai mendung. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi jas mahalnya yang kini kotor dan kusut.
Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk panjang bagi Rangga. Ia tidak berani pulang ke kontrakan lama karena takut ditagih pemilik kontrakan. Ia tidak tahu Nabila sudah membereskan tunggakan tapi sudah pindah. Ia juga tidak berani ke kantor karena hari ini adalah hari Sabtu. Ia akhirnya tidur di emperan sebuah ruko yang sudah tutup, beralaskan kardus bekas, menggigil kedinginan. Perutnya perih karena lapar. Ia ingat ia belum makan apa-apa sejak pesta tadi siang karena terlalu sibuk bersandiwara. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian kehancuran yang sistematis. Senin pagi, Rangga datang ke kantor dengan pakaian kusut dan bau badan yang menyengat karena tidak mandi 2 hari. Ia berharap bisa meminjam uang dari kasbon kantor. Namun, begitu ia menginjakan kaki di lobi, satpam menahannya. "Maaf, Pak Rangga. Bapak dipanggil ke ruangan direktur sekarang juga," kata satpam itu dengan tatapan aneh. Di ruangan direktur, Rangga menerima surat pemecatan. Ternyata, video kejadian di pesta syukuran itu viral di media sosial. Salah satu tamu merekam saat Rangga memohon-mohon pada Nabila dan saat Clarissa mengamuk. Video itu diberi judul, "Suami maling uang istri demi pelakor, akhirnya diusir bank." Reputasi perusahaan tercoreng karena netizen menyerang akun media sosial kantor tempat Rangga bekerja. Ditambah lagi, teror debt collector yang menelepon kantor terus-menerus membuat manajemen gerah. "Kami tidak bisa mempekerjakan orang yang memiliki masalah integritas moral dan finansial seberat ini, Pak Rangga. Ini pesangon Bapak. Dipotong sisa kasbon dan pinjaman koperasi. Silakan kemaskan barang-barang Anda," ucap sang direktur dingin. Rangga keluar dari gedung kantor dengan membawa satu kardus berisi barang-barangnya. Ia kini pengangguran, tunawisma, dan terlilit utang ratusan juta. Pesangon yang ia terima langsung ludes hari itu juga karena debt collector sudah menunggunya di depan gerbang kantor dan merampas amplop itu secara paksa. Bagaimana dengan Clarissa? Nasibnya tidak kalah buruk. Ia diusir dari apartemen sewaannya karena Rangga sudah tidak membayarnya lagi. Ia mencoba mendekati pria-pria kaya lain. Namun video viral itu menutup semua pintunya. Ia dicap sebagai pelakor matre penipu oleh netizen se-Indonesia. Teman-teman sosialitanya memblokir kontaknya. Takut tertular sial atau takut dimintai pinjaman uang. Clarissa berakhir bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke pinggiran kota. Jauh dari kemewahan yang dulu ia agung-agungkan. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi menembus tirai jendela sebuah apartemen yang nyaman di lantai 15. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi roti panggang. Nabila duduk di balkon apartemen barunya, menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Wajahnya tampak segar, kulitnya bercahaya, dan tubuhnya terlihat lebih berisi dan sehat. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya. Sejak berpisah dari Rangga, karirnya melesat. Tanpa beban pikiran dan rongrongan finansial dari suami parasit, Nabila bisa fokus bekerja. Ia baru saja dipromosikan menjadi senior manager dengan gaji yang jauh lebih besar. Nabila menyesap kopinya pelan. Nikmat sekali rasanya meminum kopi yang dibeli dengan uang sendiri, di rumah sendiri, tanpa ada yang memarahi atau meminta jatah. Ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan masuk dari Sari. "Beyel, lihat berita di grup angkatan ga?" Si Rangga ketangkap Satpol PP pas lagi razia gelandangan dan pengemis di pasar induk. Katanya dia jadi tukang parkir liar di sana tapi sering bikin onar. Nabila membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa senang yang berlebihan. Hanya rasa datar. Rasa kasihan pun sudah habis. Bagi Nabila, Rangga adalah masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Hukuman yang diterima Rangga adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Nabila meletakkan ponselnya di meja, tidak berniat membalas atau membahasnya lebih lanjut. Ia mengambil buku jurnalnya, menuliskan rencana liburannya bulan depan ke Eropa, impian yang dulu selalu ditertawakan Rangga karena katanya, buang-buang uang. Ia menatap langit biru yang cerah. "Terima kasih, Tuhan," batin Nabila. "Terima kasih telah memberiku keberanian untuk melawan. Terima kasih telah mengembalikan hidupku." Nabila berdiri, merenggangkan otot-ototnya, siap menyambut hari baru. Ia bukan lagi istri yang teraniaya. Ia adalah wanita merdeka, ratu bagi dirinya sendiri, dan pemegang kendali penuh atas takdirnya. Di bawah sana, di jalanan kota yang keras, kehidupan terus berputar. Ada yang jatuh karena keserakahan, dan ada yang bangkit karena keberanian. Dan Nabila telah memilih untuk bangkit dan terbang tinggi,
meninggalkan debu-debu masa lalu yang kini tak lagi berarti. Tamat.